Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam kita anjurkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membantu kita, yang telah menolong kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Atas Fahran dengan nomor induk mahasiswa 200413623257 dengan nomor presensi 7, asal offering D17. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Azim Irsyad yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada video kali ini. Tema kita pada video kali ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muhammad Darwish atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang tokoh agama yang mendirikan Muhammadiyah. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar merupakan seorang tokoh agama yang terkemuka sekaligus seorang khatib di masjid besar di Kesultanan Yogyakarta pada masa Hindia Belanda. Ibunya yang bernama Siti Aminah merupakan seorang putri dari Haji Ibrahim yang merupakan penghulu di Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Jika kita telusuri lebih jauh, maka silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berada pada salah satu wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memiliki hubungan itulah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki nama lain, yaitu Muhammad Darwishi bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtadha bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jatinom bin Maulana Muhammad Fadullah Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menempuh pendidikan di pesantren. Pada saat beliau berusia 15 tahun, beliau berangkat haji dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu agama dan juga berinteraksi dengan Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran-pemikiran dalam Islam. Pada tahun 1888 ketika beliau berusia 20 tahun, beliau kembali ke kampung halaman dan memutuskan untuk mengubah namanya yang semula adalah Muhammad Darwish kini menjadi Ahmad Dahlan. Nama tersebut diberikan oleh seorang syekh dari perguruan syariat Syafi'i yang bernama Syed Bakri Satha. Pada saat di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berhubungan dengan jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat, Minangkabau, Aceh, Sulawesi, dan daerah lain yang memiliki kepercayaan kuat terhadap Islam. Dari sanalah beliau bersama teman-temannya memiliki keinginan yang sama untuk melawan penjajahan Belanda dan memurnikan Islam di Indonesia. Sepulang dari Mekah, beliau diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tanggal 18 November 1912 Masehi menjadi momen penting tentang lahirnya Muhammadiyah. Kelahiran dari Muhammadiyah ini merupakan awal dari gerakan Islam yang modernis untuk perintisan akidah atau purifikasi sekaligus pembaharuan Islam di Indonesia. Kata Muhammadiyah berasal dari bahasa yang artinya pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah ini bertujuan agar dapat menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah untuk yang kedua kalinya
pada tahun 1903, beliau mulai meramaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan tersebut diperoleh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang pada saat itu bermukim di Mekah. Seperti Syekh Ahmad Khotib yang berasal dari Minangkabau, Kiai Nawawi yang berasal dari Banten, Kiai Mas Abdullah yang berasal dari Surabaya, dan Kiai Fakih yang berasal dari Mas Kumambang Gresik. Selain itu, beliau juga ikut serta dalam membaca pemikiran-pemikiran terhadap pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Pada tahun 1921, Muhammadiyah diberikan izin oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabangnya di kawasan lain untuk memperluas ajaran tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pemikiran keagamaan yang dianut dalam ajaran Muhammadiyah ini memiliki implikasi sosial yang cukup besar dalam pemurnian agama atau purifikasi dalam bidang akidah dan amaliyah. Hal ini telah dicerminkan dalam ajaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam tafsir Al-Quran yang dirangkum oleh KRH Hadjid dalam 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari pemurnian akidah, kepedulian sosial, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad fisabilillah dengan jiwa, raga, dan harta. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari fikih yang ada pada mazhab Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, beliau juga membaca buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Ibnu Taimiyah. Menurut Mulkhan, hal inilah yang membedakan prinsip dasar dalam ajaran Muhammadiyah dengan ajaran NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki ajaran dan pemikiran yang membedakannya dengan organisasi Islam yang lain. Ajaran Muhammadiyah yang menonjol yaitu yang pertama, mengamalkan ibadah secara eksklusif yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis syahih. Yang kedua, selain menggunakan Al-Quran, ajaran ini juga mengikuti hasil ijtihad yang berasal dari para ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan lain-lain, serta mengikuti hasil keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih yang merupakan lembaga musyawarah hukum Islam dengan menggunakan dalil-dalil terkuat yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, yang merupakan membuat syariah baru yang terlarang dalam agama, seperti mengeraskan bacaan zikir, zikir bersama, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan metode hisab yang merupakan perhitungan astronomi matematis untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Kemudian yang kelima, lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal daripada pendidikan non-formal seperti pesantren. Kemudian yang terakhir, lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada melaksanakan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Meskipun Muhammadiyah telah berkontribusi terhadap modernisasi umat Islam di Indonesia, namun hal ini tidak bisa lepas dari kritik yang diperolehnya. Kritik tersebut terdiri dari, yang pertama, kaderisasi kompetensi keulamaan di Muhammadiyah terkesan lambat. Yang kedua, minim lembaga pencetak kader keulamaan yang solid seperti pesantren. Yang ketiga, pola ibadah yang cenderung kering dari nuansa penghayatan dan tasawuf. Kemudian yang terakhir, gerakan dakwahnya bersifat elitis dan akademis di daerah perkotaan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut Mujani, terdapat lebih dari 25 juta umat muslim yang berada di Indonesia yang merupakan pengikut Muhammadiyah. Rata-rata pengikutnya berasal dari daerah perkotaan dan merupakan kaum terpelajar. MMB lah berpendapat bahwa basis sosial dari Muhammadiyah ini yaitu sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan wilayah mencakup Jawa dan luar Jawa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam berdakwah, pendekatan yang dilakukan dalam ajaran Muhammadiyah ini cenderung menggunakan pendekatan salaf, yaitu manhaj al-salaf, dan dakwah secara menyeluruh, yaitu dakwah al-Islam kafah. Dalam realitanya,
Muhammadiyah memfokuskan dakwanya pada pendidikan dan kesehatan. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersifat struktural yang berasal dari atas ke bawah melalui kekuasaan. Di dalam dakwanya, Muhammadiyah berkonsentrasi pada pemurnian dan pembaharuan. Selain itu, dakwah Muhammadiyah bertumpu pada 3 prinsip, yaitu tasbir atau menyenangkan, islah atau memperbaiki, dan tajdid atau memperbarui. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok ulama yang sangat berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya sehari-hari. Terdapat sebuah nasihat yang ditulis dalam bahasa Arab untuk dirinya sendiri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya, "Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau yang pasti engkau harus lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah, sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu dan tinggalkanlah lainnya." Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tadi penjelasan materi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Semoga kita bisa mengambil hikmah pada video kali ini, semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Dan bagi kalian penganut Muhammadiyah, semoga kalian tetap istiqomah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.